السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memulai hari ini dengan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini merupakan suatu kebaikan dan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita taufik hidayah sampai akhir hayat kita. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan orang yang terbaik yang keempat, yaitu orang-orang yang meluruskan safnya. Dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khiyarukum alyanukum manakib fi shalah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita semua mengetahui bahwa salat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada salat, Allah mewajibkan salat ini di atas langit. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Kemudian satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui perantara adalah salat. Semua ibadah-ibadah itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui perantara Jibril. Kalau salat, Allah langsung mewajibkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara. Kemudian satu-satunya kewajiban yang kita lakukan 5 kali sehari adalah salat. Ya. Hanya salat. Puasa sekali setahun. Demikian juga zakat. Demikian juga haji sekali seumur hidup. Adapun salat 5 kali sehari. Kenapa demikian ayyuhal ikhwah? Yang demikian itu tidak lain adalah agar kita senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia apabila dia senantiasa berhubungan dengan Allah melalui salat, melalui zikir, melalui qiraatul Quran atau yang lain-lainnya, maka dia akan senantiasa terjaga dan senantiasa berada di dalam kebaikan. Akan tetapi apabila hubungan ini telah putus antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan segera disambar oleh syaitan, disambar oleh hawa nafsunya, dan disesatkan oleh teman-temannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Yang artinya adalah, dan datanglah setelah mereka generasi yang adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan salatnya. Kalau sudah salat ini disia-siakan, tidak dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak sesuai dengan yang dituntun dan dituntut oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti orang yang seperti ini akan mengikuti syahwatnya, kesenangan-kesenangan hatinya. Karena salat
zikir, baca Quran, ibadah ini adalah benteng yang kokoh yang membentengi kita dari syahwat ini. Apabila benteng-benteng ini sudah rapuh, maka begitu gampang kita ini dikuasai oleh syahwat, kesenangan-kesenangan hati. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang namanya ghayy. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan ikhwani fid din, a'azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, tapi kita diperintahkan untuk aqimus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat artinya adalah melaksanakannya dengan ikhlas dan tulus karena Allah, kemudian melaksanakannya sesuai dengan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah salat ini adalah yaitu mendirikan saf. Dan ini bukanlah hal yang sederhana, bukanlah hal yang kecil yang namanya mendirikan saf. Ini adalah sesuatu yang sangat besar. Lihat saja ayyuhal ikhwah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kalian. Tidak ada manusia, apakah dia muslim ataukah dia kafir, pasti dia ingin menjadi orang yang terbaik. Khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang lunak pundaknya di dalam salat. Lunak pundaknya maksudnya dia gampang diatur. Ya, disuruh maju dia maju, disuruh mundur sedikit dia mundur, disuruh geser ke kanan dia akan bergeser, disuruh geser ke kiri dia patuh. Ini adalah orang yang terbaik. Lihat ayyuhal ikhwah, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan yang sangat-sangat sederhana ini, hanya sekedar maju kurang selangkah, hanya maju sedikit saja atau mundur sedikit saja, ke kiri, ke kanan, geser ke kiri, geser ke kanan sedikit saja, tidak sampai jalan 1 meter itu, ya. Namun pahalanya begitu besar, balasannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang mulia, orang yang paling mulia. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya, ya, tidak perlu lelah-lelah, tidak perlu capek-capek. Ya, dia hanya sekedar bergeser sedikit saja, dia akan menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa menjadi orang mulia? Karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di sini Syekh mengomentari hadis ini, fi hadzal hadis al-amru bil-lin. Di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk lunak, bersikap lembut kepada orang yang meminta kita untuk geser ke kiri, ke kanan, atau maju atau mundur. Maka itu artinya ayyuhal ikhwah, ketika seseorang disuruh bergeser sedikit lalu dia tidak mau, maka ini adalah orang yang sombong. Dan orang yang sombong itu adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kesombongan. Maka ingat itu ayyuhal ikhwah, dan ingat juga para tulab, ya, bahwa menolak untuk disuruh maju atau disuruh mundur atau geser ke kiri, geser ke kanan, itu bentuk-bentuk kesombongan, wal'iyadzubillah. Orang yang sombong, dia adalah orang yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Sesombong apapun juga, sebesar apapun sombongnya juga, maka sebesar itu pula kehinaan yang dia akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amru bil-lin
innama huwa lisaddil furaj. Perintah untuk melunak di sini adalah untuk menutup celah-celah yang ada di dalam saf itu. Ya. Sekarang kita menjelaskan kenapa kita diperintahkan untuk menutup celah-celah itu. Wa waslus sufufi, dan melunak di sini maksudnya adalah agar kita menyambung saf itu. Sekarang kita jelaskan ayat kenapa begitu penting kita menyambung saf. Jangan sampai putus. Saf yang putus artinya ada jarak antara dua orang itu. Ya, ada jarak, bisa orang masuk lagi di sini ada kekosongan. Ini namanya saf yang terputus. Walidzalik qala Abu Dawud aqibahu, oleh karena itu Abu Dawud mengatakan, wa ma'na layyinu bi aidi ikhwanikum, lunakkanlah dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian. Maksudnya di sini kata Abu Dawud, idza jaa rajulun ila as-saffi fa dhahaba yadkhulu fihi fayanbaghi an yalina lahu kullu rajulin mankibahu hatta yadkhul as-saff. Maksudnya di sini apabila ada seseorang yang di saf yang kedua misalnya, dia melihat ada celah di saf yang pertama, kemudian dia ingin mengisi kekosongan itu, maka hendaklah dilunakkan pundaknya. Maksudnya dipatuhi, dikasih dia peluang untuk masuk. Ya, karena ada orang-orang yang tidak faham, nasallallahu alaihi wasallam. Ketika kita ingin masuk ke saf padahal masih bisa itu kita masuk ke sana, namun dia marah-marah, panas ini katanya. Jangan berdesak-desakan. Apa enggak ada tempat lain? Na'udzubillah. Ini adalah orang-orang jahil. Ya. Orang mau mengisi saf, karena orang yang mengisi saf itu perintah Allah untuk merapikan saf dan mengisi kekosongan. Namun karena kejahilannya justru dia marah dan mengatakan panas, padahal ada kipas angin. Nasallallahu salaman afiyah. Ya, seolah-olah itu adalah masjid ibu bapaknya. Orang yang mengambil tempat yang khusus di masjid. Ya, kemudian ditaruh sejadah supaya jangan diambil, supaya tidak ditempati orang-orang, tidak ditempati oleh orang lain. Itu adalah dosa besar. Masjid ini adalah tempat umum, bukan tempat siapa-siapa. Ya. Jadi kata Abu Dawud, apabila ada orang yang ingin mengisi saf yang ada di depannya, maka hendaklah kita berlunak. Ya, jangan kita keras, jangan kita suruh dia pergi. Ya. Karena ini merupakan perintah Allah. Kemudian lihat ayyuhal ikhwah, merapikan saf, meluruskan saf, mengisi kekosongan di dalam saf itu bukan hal yang sunnah, tapi ini adalah wajib. Ya, lihat apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Aqimus sufuf, dirikanlah saf. Mendirikan saf itu maksudnya adalah merapikan, merapatkan, ya, tidak bengkok-bengkok. Aqimus sufuf. Perintah ini, perintah itu hukum asalnya apa? Wajib. Hukum asal perintah itu. Sampai ada yang memindahkannya dari wajib menjadi sunnah. Tapi di sini tidak ada yang memindahkannya dari wajib ke sunnah, itu tidak ada. Tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa safnya para sahabat itu bengkok atau safnya kosong. Bahkan saking pentingnya masalah saf ini, Nabi SAW sampai dia langsung meluruskan saf ini. Ya. Kemudian saking pentingnya masalah saf ini, sampai Nabi SAW diberikan mukjizah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Apa mukjizah ini? Dia bisa melihat orang-orang yang di belakangnya. Nabi SAW mengatakan, sawwus sufuf, russus sufuf, fa inni arakum min khalfi. Aku melihat kalian dari belakangku, atau kama qala. Bisa dilihat oleh Rasulullah SAW orang-orang atau saf yang ada di belakangnya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan yang mukjizat yang luar biasa ini? Itu tidak lain adalah karena agar dia bisa melihat saf-saf sahabat-sahabat yang ada di belakangnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahadhu bil manakib, dan sejajarkanlah pundak-pundak kalian. Jangan sampai dia bengkok. Ya. Kemudian wasuddul khalal, dan tutuplah celah-celah itu. Bagaimana cara menutup celah? Yaitu merapatkan, bergeser ke kanan atau ke kiri, atau memasukkan seseorang ke dalam celah itu. Kemudian kata Rasulullah SAW, walayyinu bi aidi ikhwanikum, dan lunakkanlah dengan tangan saudara-saudara kalian. Maksudnya sebagaimana kita katakan tadi, apabila ada seseorang dari belakang dia ingin mengisi kekosongan yang ada di depannya, maka biarkanlah dia masuk. Ya, karena ikhwani fiddin azakumullah, mungkin begitu kita merapikan saf dia sempit. Namun begitu kita bangun dari rakaat yang pertama, sudah pasti dia ada apa? Ada kelonggaran-kelonggaran. Kemudian wala tadaru furujatin lisyaitan. Ini pentingnya ya ikhwan. Dan jangan kalian memberikan celah-celah bagi syaitan. Ya. Jadi di celah-celah itulah syaitan itu akan berdiri. Syaitan ketika dia berdiri di celah-celah saf itu, bukan tujuannya adalah agar kita semakin banyak mendapatkan pahala, tapi syaitan dia berdiri di celah-celah itu tujuannya adalah agar merusak pahala salat kita. Ya, begitu kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia datang. Ingat, anakmu minta dibelikan buku. Ingat, istrimu minta dibelikan tepung. Ya, ingat, jangan lupa pulsa listrik tadi sudah bunyi, dan yang lain-lainnya. Terus dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ya, sehingga dia begitu imam Assalamualaikum, Assalamualaikum, baru dia sadar, oh ternyata ini sudah selesai sholat ini, sudah rakaat yang keempat ini. Ya, la ilaha illallah. Sebelum sholat semua itu tidak ada yang dia ingat. Pas begitu sholat baru dia ingat. Ikhwani fiddin azakumullah. Ini masalah ini bukan hanya sampai di sini, tapi nanti di hadapan Allah yang pertama kali akan dihisab itu adalah apa? Salat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Perkara yang paling pertama yang akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah salat. Ya, semua kita akan menuntut, ya Allah, saya ini kan sudah 50 tahun saya salat. Kenapa pahala salat saya sangat sedikit? Ya, saya 50 tahun lebih saya salat. Kenapa pahala salat saya hanya sedikit sekali? Nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya, kamu salat, namun begitu Allahu Akbar, kamu pikiran melayang ke kantormu, pikiranmu melayang ke rumahmu, ke pasar dan yang lain-lainnya." Subhanallah, lihat ayyuhal ikhwah, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan betapa banyaknya orang-orang yang sampai beruban jenggotnya, satu solat pun dia tidak pernah sempurnakan karena Allah, sampai dia beruban jenggotnya. Kata Umar, satu pun solatnya dia tidak pernah sempurnakan. Bahkan di hadis yang lain yang sangat mengerikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna ahadakum la yusalli sittina sanah. Bisa jadi salah seorang di antara kalian ini dia salat 60 tahun, wa ma tuqbalu lahu salat, satu pun salatnya tidak diterima. Maksudnya kosong, tidak ada pahalanya. Ya. Kenapa demikian? Bisa jadi kata Rasulullah SAW, dia sempurnakan qiyamnya, rukuknya tidak disempurnakan. Rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ya. Qiyamnya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, namun dia menghayal terus sampai Assalamualaikum, dia menghayal terus.
Nas'alullah as-salamul afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ingatlah bahwa salat ini akan melindungi kita dari siksaan kubur. Karena begitu seseorang diletakkan di kubur, kemudian datanglah malaikat azab itu melalui arah kepalanya. Ketika dia datang, maka yang menghalanginya adalah salatnya. Salatnya itu mengatakan laisa qibali madkhalun, tidak ada jalan bagimu untuk masuk melalui aku, maka pergilah dia. Itu tentunya kalau salatnya bagus. Kalau solatnya tidak bagus, bagaimana solatnya ini akan bisa menjaganya dan melindunginya, ayuhal ikhwah? Ya, lihat ayuhal ikhwah bagaimana orang-orang terdahulu itu memelihara solatnya. Al-Imam Al-Bukhari ketika dia solat itu disengat 17 kali oleh zambur. Zambur itu adalah tawon yang besar-besar itu. 17 kali. Kapan dia menyadari? Setelah dia sholat, dia mengatakan, coba lihat apa yang mengganggu saya tadi. Subhanallah, di akhir sholat dia sadar. Zambur, kalau kita digigit sama semut saja sudah kesakitan dan hilang khusyuknya di dalam sholat. Ini disengat oleh zambur. Demikian mereka memuliakan sholat sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tadharu furujatil lisyaitan, janganlah kalian memberikan celah-celah bagi syaitan. Ya. Kemudian waman wasala saffan wasalahu Allah, la ilaha illallah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung hubungan dengannya. Bagaimana Allah menyambung hubungan dengannya? Allah merahmatinya, Allah memberinya taufik, Allah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, Allah menjaganya dari segala kejelekan-kejelekan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjadikannya cinta kepada kebaikan-kebaikan. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala menyambung hubungan dengannya. Kemudian sebaliknya, waman qata'a saffan, dan barang siapa yang memutus saf, tidak mau merapatkan safnya, ya, tidak mau rapat-rapat, qata'ahu Allah, Allah Subhanahu wa taala memutus hubungan dengannya. Ya, artinya Allah tidak merahmatinya, Allah tidak memberinya taufik kepada kebaikan-kebaikan, Allah tidak memberinya hidayah kepada kebaikan-kebaikan. Na'udzubillah. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana besarnya pengaruh saf ini. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aqimu sufufakum, luruskanlah saf kalian. Ya. Lalu apa kata Nabi? Fawallahi, demi Allah, Nabi bersumpah. Seandainya Nabi tidak bersumpah, kita semua akan percaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, dia saking pentingnya masalah ini sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dia. Fa wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqimunna sufufakum, hendaklah kalian mendirikan saf kalian. Ya, kalau kalian tidak mendirikan saf kalian, tidak merapikan saf kalian, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. La ilaha illallah. Sehingga lihat ayolah ikhwah, kaum muslimin tidak bersatu-bersatu di mana-mana pun mereka berada. Ya, salah satu sebab mereka itu tidak bersatu gara-gara mereka ini cerai-berai, hati mereka cerai-berai. Apa sebabnya? Kenapa hati mereka cerai-berai? Yaitu karena mereka tidak merapikan safnya. Lihat bagaimana hebatnya persaudaraan para sahabat. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan, ketika datang orang-orang muhajir, orang-orang dari Mekah datang, dia mengatakan, ya fulan, saya punya rumah 2 tingkat. Lihat yang mana yang kamu inginkan. Apakah kamu mau yang lantai pertama atau lantai kedua? Silahkan ambil. Saya punya harta banyak, ayo kita bagi sama-sama setengah.
Saya punya istri 2, lihat yang mana yang kamu sukai, nanti saya cerai apabila iddahnya sudah selesai, nikahi dia. Pernah enggak ada kita lihat persaudaraan seperti ini? Mustahil di dalam sejarah ada persaudaraan seperti ini. Apa yang mengakibatkan persaudaraan mereka begitu kuat? Itu tidak lain adalah karena 5 kali sehari bahunya bertemu dengan bahu saudaranya, kakinya bertemu dengan kaki saudaranya. Begitu dia menoleh ke kanan, yang dilihat pertama kali dilihat adalah saudaranya. Yang begitu dia menoleh ke kiri, salam ke kiri, yang pertama kali dilihat adalah saudaranya. Bagaimana tidak menjadi erat hubungan mereka, persaudaraan mereka menjadi kuat? Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum." Kalau kalian tidak meluruskan saf, kalian tidak merapikan saf, Allah berikan hati kalian. Kalau kita sudah hati kita bercerai-berai, kita tidak bersatu, maka musuh itu akan gampang menguasai kita. Ya, gampang menguasai kita. Kenapa? Karena kita sibuk saling gontok-gontokan, saling serang menyerang, sehingga musuh itu masuk ke negeri kita, tidak ada yang menghiraukannya, tidak ada yang melawannya. Ya, nasallallahu salaman afiyah. Jadi ini ayyuhal ikhwah salah satu bentuk-bentuk kita tidak berakibat, kita tidak merapikan saf. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, juga yang menandakan, yang menunjukkan bahwa merapikan saf ini adalah wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk merapikan saf ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsinu iqamatas sufuf. Perintah ini, ahsinu iqamatas sufuf, artinya perbaikilah cara kalian merapikan saf, perbaikilah cara mendirikan saf itu. Ini perintah. Tadi kita katakan perintah itu hukum asalnya adalah apa? Wajib. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sawwus sufuf, luruskanlah saf, rapikanlah saf, jangan ada celah-celah, jangan sampai dia bengkok. La ilaha illallah. Kalau kita masuk masjid-masjid ayyuhal ikhwah, yang kita lihat saf ini seperti ular. Ya. Kita ajak mereka untuk merapikan saf. Maksudnya urus dirimu saja. Rapikan saja kamu safnya. Ya. Atau yang mengatakan sempit. La ilaha illallah. Atau yang lagi mengatakan panas. Mana lebih panas ayyuhal ikhwah? Panas di dunia ya. Panas ketika salat yang hanya mungkin 3 menit, 4 menit, atau panasnya api neraka. La ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan aqimu sufufakum. Ya, dirikanlah saf kalian, maksudnya rapikanlah saf kalian. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadu bil a'nab, sejajarkanlah leher kalian. Jangan sampai ada yang maju, jangan sampai ada yang mundur. Ya, harus rapi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tarasu. Ya, luruslah, rapikanlah saf kalian. Kemudian Nabi juga mengatakan istawu. Semua ini adalah perintah-perintah untuk apa? Untuk merapikan saf. Namun subhanallah, betapa banyaknya imam-imam tanpa menoleh ke saf langsung maju ke masuk ke dalam apa? Dalam mihrab, lalu tanpa menoleh ke belakang dia mengatakan istawu istaqimu i'tadilu Allahu akbar. Ya, la ilaha illallah. Kemana larinya perintah-perintah ini ya ikhwah? Ya, begitu banyak perintah-perintah ini, namun satu pun tidak ada yang dilaksanakan, semuanya diabaikan. Bagaimana kita tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau perintah yang begitu banyak, perintah yang begitu besar ini kita telah abaikan, sehingga gara-gara kita mengabaikan perintah Allah ini, kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, dikuasai oleh syaitan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada satu